Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan Akulturasi Budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Akulturasi adalah perpaduan dua unsur budaya atau lebih menjadi budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Lokal genius adalah kecakapan masyarakat atau bangsa dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian masyarakat atau bangsa tersebut. Hasil akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha yaitu seni budaya, seni bangunan. Ada candi, stupa, langgam, dan keraton. Seni bangun, candi. Seni bangun, candi. Kata candi berasal dari Candika yang merujuk nama Dewi Kematian. Candi merupakan peninggalan artefak pada masa Hindu dan sampai Buddha. Candi merupakan bangunan memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara yang dimakamkan di candi adalah barang batu-batu beraga disertai sesajen yang disebut pripeh. Seni bangunan candi. Bangunan candi berpaduan antara kebudayaan lokal dengan idea kebudayaan lokal terlihat dari bentuk dasar candi yaitu punden berbentuk sementara. Kebudayaan Indianya terlihat pada stupa dan relief yang menghiasi candi. Candi merupakan simbol kehidupan alam semesta atau makrokosmos. Alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu. Kamar datu, alam antara tempat manusia telah meninggal dalam keadaan suci menemui Tuhannya yang disebut rupa datu. Dan alam tempat para dewa atau arupa datu. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha, biasanya tersusun mengelilingi candi. Contohnya di Candi Borobudur disusun melingkar. Stupa berarti tumpukan atau gundukan. Stupa merupakan bangunan tempat abu jenazah. Penganut agama Buddha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tapi ditanam sekitar candi dalam pembangunan stupa. Stupa melambangkan nirwana. Dan langgam merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu bangunan candi. Langgam ada dua, yaitu langgam Jawa dan Tengah dan Jawa Timur. Langgam Jawa Tengah ada Candi Mendut, Candi Kelasan, Candi Prambanan, Candi Borobudur. Langgam Jawa Timur ada Candi Jago, Candi Singarsari, Candi Cetho, Candi Panataran. Langgam Jawa berbentuk tambun, puncuknya berupa stupa, mempunyai atap berdekatan, ada di tengah halaman menghadapi timur. Terbuat dari batu andesit, dihiasi mangkoro di bagian pintu masuknya. Langgam Jawa Timur itu berbentuk ramping, puncaknya menyerupai kubus, atapnya berbentuk piramida jenjang, berlokasi di bagian belakang halaman. Relief tak terlalu menonjol dan melampirkan makna simbolis, tidak menghadirkan mangkoro di pintu masuknya. Batu andesit ada 4 motif, yaitu alur lurus 2-2,5 cm, alur anyaman, alur lurus 2 cm sampai 5,5 cm, alur solok. Bangunan dengan material batu andesit. Itu ada rumah-rumah. Keraton dari keratun, tempat kediaman ratu atau raja. Istilah keraton sama dengan kedatawan, yaitu tempat pemimpin desa masa akhir praksara. Keraton Ratu Boko adalah contoh keraton hasil akulturasi dengan Hindu-Buddha. Seni yang kedua, seni rupa dan ukir. Sebelum tersentuh budaya India, masyarakat Nusantara sudah mampu membuat lukisan atau gambar sketsa pada dinding gua. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni rupa ditunjukkan dalam bentuk patung atau arka, kuraf relief, serta makorot pada candi dan keraton. A. Patung utawa arca. Patung arca sudah berkembang sejak zaman
megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkofagus. Bentuk-bentuk arca ada trimatra, yaitu bentuknya patung utuh menggambarkan sosok dewa, manusia, binatang. Ada bentuk setengah trimetre, yaitu relief candi. Patung Kendedes dari Singasari diwujudkan Dewi Prajanamapita, lambang kesempurnaan ilmu. Patung Kartanegara dari Singosari diwujudkan Joko Dolok dan Amogapsa. Patung Air Langga dari Medung Kamulan diwujudkan Wisnu sedang menunggangi burung Garuda. Patung Kerdajasa ya Raden Wijaya dari Majapahit diwujudkan Harihara, lambang penyatuan Siwa dan Wisnu. B. Relief adalah gambar timbul yang menempel pada dinding. Relief merupakan presentasi ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah-kisah para dewa. Pada candi Hindu menggambarkan cerita dari kitab Mahabharata, Ramayana, Sudomala, Krishnanaya, dan Arjuna Wiwaha. Pada candi Buddha terpahat cerita kisah Sang Buddha Siddhartha Gautama. Relief candi Jawa Tengah. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Reliefnya bersifat natural, bentuk pahatan yang tidak jauh dengan aslinya. Candi relief di Jawa Timur, reliefnya lebih pipih seperti wayang kulit. C. Makoro adalah makhluk dalam mitologi Hindu Buddha perwujudan seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu gerbang candi keraton, tujuannya untuk menolak sifat buruk. Ketiga, yaitu seni pertunjukan wayang berkaitan dengan fungsi sekaligus, yaitu upacara pemujaan kepada arwah nenek-nenek moyang yang disebut eyang. Seni pertunjukan menurut Jalan Brandes sejak zaman Praksara penduduk Nusantara sudah mengenal pawayang dan seni pertunjukan wayang. Pada mulanya seni pertunjukan untuk mengisahkan tentang sejarah nenek moyang yang sudah meninggal. B. Seni tari dilakukan pada saat pesta panen, pengangkatan kepala suku, upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja. Seni tarian dapat ditemukan di relief Candi Borobudur yang merupakan salah satu aspek kehidupan yang berkembang pada selama pembangunan Borobudur. Penari profesional umumnya tampil di pasar atau berpindah dari satu ke desa lain. Seni musik petunjuk musik gamelan adalah petunjuk musik yang paling tua. Yang keempat, seni sastra dan aksara. Pengaruh Hindu-Buddha yaitu menjadi bukti aksara tertua terdapat pada prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Aksara dan seni sastra. Aksara Jawa dan Bali dipengaruhi oleh bentuk tulisan India. Aksara Dewanagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno merupakan pengembangan aksara Kawi yang banyak mendapatkan pengaruh dari aksara Pallava dari India Selatan. Contoh akulturasi dalam karya sastra yaitu ada Kitab Samardana karya Empu Darmojo berisi pujian kepada raja sebagai titisan dari Dewa Kama. Arjuna Wihana karya Empu Kanwo yang disusun pada masa pemerintahan Air Langga. Bratayuda karya Empu Seda dan Empu Panuluh disusun pada zaman kerajaan Kediri. Sistem kepercayaan sinkretis merupakan perpaduan dua kepercayaan untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Sistem kepercayaan agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami akulturasi dengan kepercayaan animisasi dan dinamisme. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan dianut oleh masyarakat India yang disebut sebagai agama Hindu Tirta. Sistem pemerintah masyarakat memiliki seorang pemimpin atau ketua suku dalam kelompok mereka dengan gelar datu atau ratu atau raka. Pemilihan dengan sistem primus inter pares yaitu orang-orang utama yang berpengaruh. Sistem pemerintahan sebelum Hindu Buddha masuk sistem pemerintahan Nusantara oleh kepala suku dan pemilihan suku dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares. Setelah berpengaruh
pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Sistem pemerintahan. Gambar di samping adalah Candi Bajang Ratu, merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan yang bercorak Hindu. Arsitektur. Bangunan candi merupakan perpaduan arsitektur Hindu, Buddha, dan arsitek lokal. Sistem sosialisasi kemasyarakatan. Yang pertama ada Brahmana, yaitu penasihat raja, pendeta, guru agama itu. Kesatria, ada raja, pembantu raja, tentara. Ada waloyo, pedagang, perajin, petani, nelayan, pelaku seni. Ada yang terakhir itu pekerja rendah atau budak. Pendidikan Hindu Buddha, jadi ke Buddha Aksara, lembaga pendidikan keagamaan, ke pusat pendidikan dan kebudayaan, ke kerajaan Sriwijaya, ke pusat pendidikan Buddha di Asia, sampai yang terakhir Prasasti Nalanda dan catatan perjalanan Itsing. Sistem kalender. Masa Praksara, rasi bintang Astrobo, musim kemarau, musim lebu, musim hujan, musim mareng. Sistem kalender berpedoman pada peran atau mangsa kasa 1 mangsa karep kedua. Sistem kalender. Pada saat kebudayaan Hindu masuk Indonesia, perkembangan sistem yang disebut tahun Saka. Candra Sangkala. Gambar ini adalah salah satu contoh sangkala yang ada di Candi Swenter, Kabupaten Blitar, yang berbunyi Nonggrojo Anahut Suryo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.